Tingkat kesenjangan di Indonesia ternyata masih dalam tingkat yang berbahaya dan bisa memicu ledakan sosial dan ketidakharmonisan. Tingkat ketimpangan antara penduduk miskin dan kaya malah terjadi peningkatan. Badan Pusat Statistik atau BPS melaporkan tingkat kemiskinan Indonesia mengalami kenaikan. Saat ini 50% dari seluruh aset nasional dikuasai hanya 1% penduduk kaya. Di sini saya akan membahas tentang apa itu kesenjangan sosial dan kemiskinan, serta bagaimana kondisi ketimpangan dan kemiskinan di Indonesia saat ini. Kesenjangan sosial merupakan suatu kondisi di mana terdapat ketidaksetaraan dalam kehidupan bermasyarakat di berbagai aspek. Menurut Robert Chambers, beliau mengungkapkan bahwa kesenjangan sosial merupakan semua gejala yang terjadi di seluruh lapisan masyarakat. Gejala ini muncul karena adanya perbedaan keuangan atau ekonomi antara masyarakat yang berada di wilayah tertentu. Kondisi tersebut juga dapat dianalogikan dengan adanya jurang pemisah antara masyarakat kelas sosial ke atas dengan masyarakat kelas sosial ke bawah. Ada banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial. Lalu apa aja sih faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kesenjangan sosial tersebut? Yang pertama, perbedaan sumber daya alam. Salah satu faktor terjadinya kesenjangan sosial dan ekonomi adalah sumber daya alam yang ada di daerah-daerah. Karena tingkat ekonomi suatu daerah dapat dipengaruhi oleh ketersediaan sumber daya alamnya. Tingkat ekonomi suatu masyarakat bisa meningkat apabila sumber daya alamnya dikelola dengan cara yang tepat. Yang kedua, kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah dapat menjadi faktor penting terjadinya kesenjangan sosial, karena dalam mengambil keputusan yang dilakukan oleh pemerintah dapat menciptakan kesenjangan di lapisan masyarakat. Yang ketiga, pengaruh globalisasi. Globalisasi juga bisa menciptakan adanya kesenjangan sosial dan ekonomi di dalam masyarakat. Kesenjangan tersebut muncul ketika sebagian masyarakat tidak mampu beradaptasi dengan adanya globalisasi, sehingga mereka akan tertinggal dan tidak mendapatkan apa yang orang lain dapatkan. Yang keempat, kondisi demografis. Kondisi demografis setiap daerah bisa dipengaruhi oleh tingkat pertumbuhan masyarakatnya, kesehatan, pendidikan, dan juga lapangan pekerjaan. Dengan begitu, tentu setiap daerah akan memiliki kondisi geografis yang berbeda-beda. Hal inilah yang nantinya akan menciptakan adanya kesenjangan sosial, dikarenakan produktivitas kerja setiap anggota masyarakat di berbagai daerah tentu tidak sama. Selanjutnya, apa aja sih dampak dari adanya kesenjangan sosial ini? Berikut ini adalah beberapa dampak dari adanya kesenjangan sosial ini. Yang pertama, pengangguran dan kemiskinan. Kesenjangan sosial dapat dilihat dari naiknya angka kemiskinan dan juga pengangguran setiap tahunnya. Jika suatu negara sudah didominasi oleh masyarakat yang miskin dan pengangguran, maka pendapatan negara tersebut pasti sangat rendah. Hal ini terjadi karena daya beli dari masyarakat akan menurun, sebab mereka tidak memiliki pendapatan yang pasti. Kondisi inilah yang bisa menyebabkan keuntungan perusahaan menjadi tidak optimal. Selanjutnya yang kedua, langkanya tenaga kerja yang kompeten. Meski di Indonesia tergolong memiliki banyak pengangguran, namun masih banyak perusahaan yang merasa dirinya kesulitan dalam mendapatkan tenaga kerja yang berkompeten. Hadirnya kesenjangan sosial yang ada di dalam masyarakat juga mempengaruhi tingkat kualitas pendidikan warganya. Di Indonesia sendiri, banyak orang yang pendidikannya di bawah rata-rata. Tapi tidak dipungkiri, banyak sarjana di Indonesia. Akan tetapi, faktanya, banyak dari mereka yang belum mempunyai keahlian yang dibutuhkan perusahaan di Indonesia, terlebih untuk mereka yang belum berpengalaman. Selanjutnya, saya akan membahas tentang kemiskinan. Menurut Badan Pusat Statistika, kemiskinan merupakan ketidakmampuan untuk memenuhi standar tertentu dari kebutuhan dasar, baik makanan atau bukan makanan.
Sedangkan menurut Strategi Nasional Penanggulangan Kemiskinan, mendefinisikan bahwa kemiskinan merupakan suatu kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang laki-laki dan perempuan yang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Masalah kemiskinan di Indonesia sampai saat ini masih sulit untuk dipecahkan. Berbagai kebijakan pembangunan yang dilakukan untuk mengatasi persoalan kemiskinan sampai saat ini belum menunjukkan hasil yang berarti. Keberhasilan Indonesia dalam mencapai pertumbuhan ekonomi yang tinggi ternyata tidak serta-merta mampu untuk menghapus kemiskinan yang ada di Indonesia. Selanjutnya, bagaimana kondisi ketimpangan dan kemiskinan yang ada di Indonesia saat ini? Angka kemiskinan di Indonesia pada Maret 2023 mengalami penurunan 0,21% poin terhadap September 2022 menjadi 9,36%. Namun angka kemiskinan yang turun itu tidak diiringi dengan turunnya angka ketimpangan atau Gini rasio. Badan Pusat Statistik mengungkapkan angka kemiskinan yang mencapai 9,36% dari total populasi Indonesia setara dengan 25,90 juta orang. Jumlah tersebut lebih rendah dari tingkat kemiskinan pada September 2022 yang sebesar 9,57% atau sebanyak 26,36 juta orang. Juga lebih rendah dari angka kemiskinan pada Maret 2022 yang sebanyak 9,54% atau 26,16 juta orang. Penurunan angka kemiskinan terjadi saat garis kemiskinan meningkat 2,78% dibandingkan September 2022. Per Maret 2003, garis kemiskinan naik dari 535.000 menjadi 554.058.000. Peningkatan garis kemiskinan di wilayah perkotaan terpantau lebih tinggi dari wilayah perdesaan. Berdasarkan data BPS pada Maret 2023, ketimpangan di Indonesia yang diukur dari Gini rasio mengalami kenaikan. Data BPS menunjukkan pada Maret 2023, Gini rasio sebesar 0,388. Gini rasio di Indonesia pada Maret 2023 tersebut naik dari 0,381 pada September 2022 dan 0,384 pada Maret 2022. Naik tingkat ketimpangan itu bahkan melebihi kondisi sebelum pandemi, di mana pada September 2019 Gini rasio mencapai 0,380.